Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, majama'a majlis ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadrat Allah yang badan dengan rahmat, hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, kita menjawab surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk mengarang kitab saya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Shalih Al-Hadil, kitab saya Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan Al-Qadiri, Ismail Fatih Sobi Hadil Makon Zaidi Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Alim Samad, usulihim uburihim uzulku kirim jima'in Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajat bil jannah wa nida alaihim min barakatihim wa asra'an walihim ulumin afadim fid din wa dunya wal akhirah. Syai'udina lahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, kita lanjutin pengajian kita di minggu yang lalu, masih di dalam kitab Siratul Talibin juz kedua halaman 182 dari syair tuh 2 ya 4 5 6 7 baris dari syair ya. Tengah-tengah qala lama ba'atsallahu azza wa jalla ada. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumi fid dharain amin. Yang lain warnanya gitu, yang cari sendiri dah tuh, lain halaman deh, ketemu enggak? Ada dari syair tapi gitu di mana halamannya beda. Akhirnya ngitung dari syair tuh. Tapi syairnya halaman berapa nggak tahu ya, mudah-mudahan ketemu. Qala langsung aja. Qala lamma ba'atsallahu azza wa jalla, ketika dari mana, dari An Wahab bin Manbah mengatakan ini kisah tentang Nabi Musa dan Harun menghadapi Firaun. Lama ba'atsallahu azza wa jalla Musa wa Haruna, ya. Ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Harun alaihi wassalamu ila Fir'auna, kepada Fir'aun ya. Waktu Allah mengutus mereka berdua kepada Fir'aun, dapat tuh tanya lah dan ya di Surabaya situ ya. Ya, ketika Allah mengutus Musa dan Harun alaihi wassalamu ila Fir'auna, qala, Allah menyatakan begini, la yarau ankuma libasahu alladzi labisa minad dunya. Wahai kalian berdua, Musa dan Harun, janganlah kalian berdua ya memperhatikan atau memikirkan atau melihat pakaiannya, hu-nya itu kamu Fir'aun ya. Janganlah kalian berdua memperhatikan pakaian Fir'aun ya, yang mana alladzi labisa, yang dia pakai dari pakaian-pakaian perhiasan dunia ya. Ya, kerajaan saat itu Mesir luar biasa mewahnya pakaiannya. Fa inna nasiyatahu biyadi, karena sesungguhnya ubun-ubunnya Fir'aun ada di tanganku gitu ya. Maksudnya laisa yantiku bi hurufin wala yatrabu, ambil dari laisa bisa bilabzin, dia tidak bisa berbicara dengan satu huruf pun, tidak berkata-kata maksudnya, dan juga tidak bisa berkedip bilahzin, dengan sekejap sekalipun, wala yatanafasa illa biizni, gak mungkin juga bisa nafas kecuali dengan izinku. Tuh ya, maksudnya Allah bilang gitu. Jangan kaget atau jangan memperhatikan pakaian, kebesaran ataupun kemegahan yang Fir'aun punya.
Sesungguhnya ubun-ubunnya di tanganku, kata Allah. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngedip, nggak bisa napas kecuali diizinku. Jadi maksudnya ngapa harus takut sama Firaun? Takutlah kepada Allah yang megang ubun-ubunnya Firaun. Begitu. Wala yu'jibunakuma ajabah yu'jibu. Janganlah kalian diherankan berdua. Kalian berdua jangan terheran-heran gitu. Mata ubi, apa yang menjadi kesenangan-kesenangan baginya. Minha, maksudnya daripada kesenangan-kesenangan dunia. Ya, jangan heran, jangan kaget gitu dengan kemegahan, karena emang Mesir saat itu kan yang namanya dekat Sungai Nil gitu. Luar biasa kemakmurannya. Luar biasa kerennya gitu. Ya, wala tamudda ila zalik. Jangan condong. Tamuda itu panjang, kalian berdua. Maksudnya jangan terpengaruh, jangan condong, jangan silo gitu dengan semua itu kemegahan daripada kerajaan Firaun. Ya, ayu nakuma. Ya, pandangan kalian jangan jadi tamuda. Ayun itu manjangin mata kalau diartiin. Maksudnya kalau bahasa kita manjangin mata berarti ya jangan silo dah. Apa namanya, terperangah ya, takjub ya, tuh manjangin mata artinya gitu. Ini bahasa Arab, manjangin mata. Definisi Indonesia apa tuh? Takjub ya. Gitu. Ya, fa inna ma hiya zuhratul hayatid dunya. Karena semuanya itu adalah cuma perhiasan-perhiasan dunia. Ya. Wazinatul mutrafin, dan itu semua ada perhiasan orang-orang sombong. Kemewahan adalah kesombongan. Ya, falau itu, kalau aku mau, kata Allah, an uzayyinukum bizinati minad dunya. Aku bisa aja, kata Allah, membuat kamu punya perhiasan dunia. Harun sama Musa gitu datang dengan pakaian kebesaran, ya, naik kuda paladin gitu, yang pakai baju, ya. Kalau kuda paladin dulu kan nggak pakai baju. Ini ada kan yang pakai baju tuh di pasukan elitnya ada. Itu, ya, bisa aja Allah bikin. Ya, ya'rifu Fir'aun hina ya roha, dan ya maksudnya ya'rifu di sini maksudnya si Fir'aun dengan begitu menghormati atau takjub itu dengan pakaian kebesaran kamu yang aku kasih, ya, anna qadratahu ta'ajaza amma, ya, utitu gitu. Maksudnya dia Fir'aun akan takjub dan akan dia merasa tidak punya kemampuan, kekuatan dan lemah atas apa yang dimiliki kalian. Maksudnya kalau Fir'aun dengan kamu mempunyai kemewahan, punya harta yang banyak, punya pakaian yang keren, terus dengan begitu Fir'aun nunduk, fa'altu, aku lakukan. Tetapi ternyata Fir'aun nggak goyang, nggak mau nunduk dengan kemewahan. Ya, paham nggak? Misalnya ada orang yang kita pengen tundukin dengan kemewahan, dia nunduk. Itu. Kalau memang Fir'aun nunduk dengan kemewahan yang dipunya Musa, Allah akan membuat Musa punya kemewahan. Biar nunduk. Kata Allah gitu. Kalau memang begitu, aku bikin kamu mewah. Ya, ternyata Firaun nggak mempan, dia ngerasa dia lebih mewah. Gitu. Walakini argobu bikumah anzalika fa'azwi zalika ankumah. Tetapi aku lebih menghendaki, kata Allah, atas diri kalian berdua, atas hal itu. Maka itu maksudnya aku lebih pengen kalian menjauhi urusan dunia. Maka itu aku jauhkan kalian daripada kemewahan dunia. Gitu. Wa kadzalika af'alu bi auliyai. Begitu juga kata Allah, aku lakukan kepada wali-waliku, kata Allah. Ini la azuduhum. Ya. La azuda bisa. Sesungguhnya diriku, kata Allah, benar-benar mengusir mereka para wali-waliku an-naimiha, daripada kenikmatan-kenikmatan dunia.
mengusir diri para wali atau kan menjauhkan. Allah benar-benar menjauhkan para walinya daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Kama yazuku ra'iyu safiku ghanama, seperti pengembala. Ya. Yazuku ra'i pengembala. Seperti seorang pengembala yang menggiring gonamnya, gonam itu kambingnya. Ya. An marati il halkati, daripada tempat-tempat yang membahayakan. Padahal tuh kambing demen di situ, tapi diangkat jangan di sini gitu. Kesannya kambingnya sebel gitu. Apa sih gue lagi enak di situ, tapi di situ bahaya, bisa jadi kena kutu, kena penyakit gitu. Gitu. Ya. Wa inni la ujannibuhum, jannibah bisa li, sesungguhnya kata Allah, diriku benar-benar menjauhi malazah, ya, tempat istirahatnya. Kama ya jenab aroi asafiku ibilihi an mabarakil iro, seperti pengembala yang mana ini nggak tahu nih kalau yang namanya pengembala onta, maksudnya menjauhi dari tempat yang teduh, itu maksudnya apa ya? Mungkin ya ini budaya Arab saat itu ya. Ya, pengembala ibil nih kalau saya cari maknanya, maksudnya apa? Oh ini yang ngerti, yang pernah ngembala ini nih. Jadi pokoknya intinya onta itu kayak dibilang nggak mau ditaruh tempat yang teduh enak karena takut jadi sakit malah. Nggak tahu itu kenapa begitu. Begini ceritanya, maksudnya oh begitu. Ya. Jadi pokoknya intinya seperti orang-orang yang pengembala kambing, pengembala onta itu tidak memberikan tempat yang nyaman buat binatang itu, justru karena takut malah jadi sakit. Itu. Begitulah Allah melakukan pada wali-walinya. Tidak diberikan kenyamanan-kenyamanan di dunia ini karena takut terjerumus kepada neraka. Tidak diberikan kenikmatan dunia, dijauhkan dari kenikmatan dunia agar mereka bisa lebih dekat kepada Allah. Ya. Wa madza kali hawanihim alayya. Ya, itu semua tidaklah untuk menghinakan mereka. Tuh. Ya. Allah melakukan itu pada wali-walinya bukan untuk menghinakan para wali, tetapi alayya, maksudnya atas diriku, menghinakan mereka di depan kita. Walakin liyastakmilu nasibahu, tetapi justru aku ingin menyempurnakan nasib itu keadaannya, ya, min karomati, ya, daripada bagian daripada kemuliaan dariku. Justru kalau mau dapat kemuliaanku, maka aku akan membuat dia hidup dengan jauh dari kesenangan di dunia ini. Gitu. Dari kenikmatan. Semakin banyak kenikmatan, maka orang itu akan semakin jauh dari kemuliaan. Saat aku singkirkan mereka daripada kenikmatan di dunia, justru akan mereka aku sempurnakan akan karomah dariku. Itu sariman, ya, muaffaron, jadi keselamatan, kesejahteraan yang berlimpah lagi Allah persiapin. Tapi resikonya dijauhkan dari kesenangan dan kenikmatan dunia. Lam tukalimahu ad-dunya, ya, yang mana dunia nggak mau berbicara kepadanya, maksudnya dunia itu kayak seakan-akan menjauhinya. Ya, dunia seakan-akan menjauhi, paham nggak? Ya kayaknya bawaannya susah aja, mau senang dikit ya habis, mau punya harta dikit kayaknya amblas gitu. Dunia kayaknya sangat menjauh karena emang sangat jauh. Ya. Lalu walam yunkishu al hawa. Jadi Allah berusaha untuk tidak menghinakan dia akan hawa nafsunya. Jadi orang kalau punya kemewahan dunia, kadang-kadang sulit melawan atau menahan hawa-hawanya. Dan saat orang sudah memulai memakai hawanya, maka dia akan hina. Dan Allah menjaga wali-walinya untuk tidak hina.
makanya dijauhkan daripada materi biar dia nggak kepancing hawa nafsunya. Karena saat kita udah kepancing hawa nafsu kita, maka kita akan keluarlah kehinaan di diri kita, ya, yang kita nggak sadari. Wa'lam ya Musa, ketahuilah wahai Musa, annahu lam yatazayyan ilal ibadi bizinatin hiya ablu indi minaz zuhdi fid dunya. Ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya ya Allah itu tidak akan yatazayyanu menghiasi ilal ibadi kepada hambanya. Allah tidak akan menghiasi kepada hambanya dengan perhiasan-perhiasan ya ablugu, yang mana perhiasan itu lebih ya daripada apa yang aku ablugu indi, yang lebih mencapai kepada diriku minaz zuhdi fid dunya. Maksudnya sesungguhnya hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang dipilih Allah itu sebenarnya Allah hiasi mereka, dimuliakan Allah dengan kezuhudan terhadap dunia. Itulah mereka terlihat mungkin nggak mulia ya, tetapi Allah memuliakan mereka dengan kezuhudannya terhadap dunia, dengan zuhudnya mereka terhadap dunia. Itulah perhiasan yang ada di dalam diri mereka. Udah paham ya zuhud, nggak usah dibahas lagi definisinya ya. Ini udah dari Nasul Ibad udah dijelasin ya. Jadi itulah perhiasan orang-orang yang zuhud. Fa innaha zinatul abrar indi. Karena yang namanya zuhud itu, zuhud terhadap dunia, itu adalah perhiasan yang baik di sisiku. Ya, paham nggak? Allah mencintai, Allah menyayangi, bahkan Allah sangat menyukai orang yang zuhud terhadap dunia. Maka itu Allah mengatakan ya fa'innaha, karena sesungguhnya kezuhudan itu adalah perhiasan yang baik di sisiku, aku mandangnya mulia. Kalau kita sangat kagum dengan orang yang punya materi dan punya jabatan dan punya kekuasaan, tetapi Allah sangat mengagumi orang yang zuhud terhadap dunia. Itu ya. Jadi kalau mau dipandang Allah, punyalah suatu perhiasan yang membuat Allah senang. Apa perhiasan yang Allah senang? Kezuhudan terhadap dunia. Itulah perhiasan yang Allah senang untuk melihat kita. Ya. Ini masih ngomong sama Nabi Musa ini. Ya. Innama yatazayyan li auliyai biziddi wal khusyu' wal khauf wan nuhul wasujud wa taqwa. Sesungguhnya dari apa-apa yang aku hiaskan atas waliku bizalli, dengan kehinaan, kekhusyuan mereka dalam bertauhid, dan khauf, rasa takut mereka kepada Allah, wa nuhul, mereka terlihat kurus, wasujud, dan mereka selalu sujud, wa taqwa, dengan takwa mereka, tasabbata fi qurbihim, ketetapan di mana kedekatan mereka, tuzhiru ala ajsadihim, menandai ya, ditandai terlihat dengan bentuk jasad mereka gitu. Paham gak? Konsisten, badannya aja udah kelihatan gitu. Itu ya, fahiyas siyabuhum allati yalbisun, itulah pakaian mereka yang mereka pakai. Apaan pakaian mereka itu tadi? Ya kekhusyuan, ya terasa terhinakan, tapi khusyuk dan rasa takutnya sama Allah tinggi. Ya, itulah perhiasan allati yalbisuna wadisari, allati yalbisuna wadisarihim mulladzi, dan juga disaru. Dari mana itu? Fahiyya siyabuhum allati yalbisuna disarahum alladzi, yang mana selimut mereka yazharuna, nampak, wadomi ruh wadimirohum,
wa damirahumul ladzi, dan suara hati mereka alladzi yastash'aruna wa najatuhumul lati biha yafuzuna wa raja'uhumul ladzi iyahu ya maluna wa mujaddihim humul ladzi bihi yakhiruna wa simahum allati biha ya'rifuna ulaika humul awliya'i haqqan. Ini ciri-cirinya orang-orang wali-wali Allah yang nampak yazharuna, suara hati mereka yang mana rasa yasta'iruna najatahum, damai adalah bagian pada selimut mereka, allati najatuhumul ladzi biha yafuzu. Ya, jadi intinya orang-orang yang begini, yang perhiasan mereka adalah kesederhanaan, itulah kenampaknya mereka adalah mereka lebih pakai hati, rasanya jiwanya damai dan selamat, aman, tenang, sukses. Ya huzuna wa raja'uhum, permintaan mereka alladzi yahu ma'maluna, yaitu mereka mengharapkan kemuliaan dari Allah, itu alladzina bihi yakhiruna, bangga utama lebih syamul ladzi biha ya'rifuna ulaika, itu hakon. Fa idza laqiyatuhu, jikalau kalian bertemu dengan orang-orang seperti itu, fahfid, rendahkanlah diri kalian atas mereka, janahaka wa zalalahu, tundukkan hati kalian, walisanaka, dan tundukkan juga lidah kalian. Ini Allah memerintahkan kepada Musa begitu. Kalau ketemu orang-orang yang demennya dengan kezuhudan, orang yang konsisten, damai, tenang, tidak neko-neko, kata Allah, kalau ketemu yang kamu begitu, tundukin diri, jangan banyak ngomong, dengerin dia aja ngomong, jangan komentar. Orang-orang mulia di sisi Allah. Cuma emang orangnya kelihatan biasa, sederhana, bahkan gak mau banyak komentar gitu. Jiwanya udah tenang. Ini kita agak sulit di zaman akhir mencari yang begitu. Lalu dari ke atas tuh, ke atas lagi kita ini masih bagian yang kemarin orang-orang ma'rifatullah, ya. Definisi ma'rifat itu kemarin ini sampai di situ. Sekarang baris kedua tuh, wa idza batalaka bisyiddatin, ada ya? Ya. Di atas baris kedua. Yang matanya, cari yang mata. Wa idza batalaka bisyiddatin, jikalau Allah memberi bala kepada kalian dengan bisyiddah, yang kesulitan, keberatan, keras gitulah. Fa'lam, yakinan, maka ketahuilah secara yakin annahu ghaniyun animtihanika wabtilaika. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah mampu, sangat mampu untuk membuat kamu kena musibah, kena bala, membuat kamu dapat ujian. Terserah Allah, yakinin, emang begitu Allah mau. Alimun bihalika, karena Allah sangat tahu apa keadaan kamu dan kondisi kamu. Basyirun bid'afika, dan juga Allah tahu atas kelemahan kamu. Udah diukur pasti kau dapat ujian juga. Ya. Wa huwa bika raufun rahim, dan dia Allah adalah atas diri kalian, atas diri kamu rauf. Allah itu rauf artinya apa? Rahim artinya apa? Ya sama-sama penyayang sih. Dan nanti ada di bahas definisinya, berbeda sebenarnya. Ya, itu. Jadi faidat talaka bisyiddat, jikalau kamu diberi musibah atau bala yang berat, gimana? Ketahuilah, yakinkan bahwa sesungguhnya yaitu serah Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha bisa untuk membuat kita dapat ujian, dapat musibah, urusan Allah. Tetapi Allah yang Maha tahu keadaan kita, dan Allah juga tahu atas kelemahan kita. Pasti sudah diukur. Ya, wa huwa bika raufun rahim, karena Allah sama kita sangat rauf dan rahim. Ya. Gitu. Apa itu rauf? Di sini halaman selanjutnya 183. Di dalamnya lagi di bawah rahim war raufu, ada ya.
huwal mun'imu bini'amin nasaat an mahabbatihi lil mun'imi alaihi ghaniyan kana au fakiran. Ya. Jadi yang dibilang kata rauf, ar-rauf, raufur rahim gitu kan. Dua kata ini, rauf adalah huwa al-mun'im, dia adalah Allah tuh pemberi nikmat. Bini amin, dengan nikmat-nikmat. Nah saat yang mana nikmat-nikmat itu timbul an mahabbatihi, atas kecintaan Allah kepada lil mun'imi alaihi, yang diberi nikmat. Gonian karena apa? Mau kaya, mau miskin, mau fakir, nggak masalah. Ini rauf, rauf gitu. Sifat raufnya Allah begitu. Allah mempunyai sifat rauf. Allah akan memberikan nikmat-nikmat, ya, atas rasa cintanya Allah kepada si orang ini. Mau dia kaya, mau dia miskin. Kalau Allah cinta, Allah kasih. Itu rauf. Ya. Paham? Itu. Maka jadi gimana caranya kita dicintai Allah? Ya, gimana caranya dicintai Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, seandainya mereka ingin dicintaiku, kata Allah, fattabi'uni, katakan kepada mereka, ikutin cara hidupnya Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kita. Itu. Jadi ikutinlah akhlak Rasulullah, tasawufnya Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Nah kalau Allah sudah cinta ini, Allah akan rauf kepada kita, yaitu akan memberi nikmat-nikmat atas daripada kecintaannya Allah kepada kita. Makanya nggak ngaruh mau kita kaya mau kita miskin, kasih aja nikmat. Makanya ada orang yang orangnya soleh, ya, akhlaknya baik, tapi dunianya penuh dengan kemewahan anugerah. Kenapa? Ini orang udah dicintai. Kalau udah cinta, Allah nggak ngaruh mau kaya mau miskin, kasih aja. Nabi Sulaiman kasih karena udah dicinta. Ya. Warahim. Nah ini kita di rahim rata-rata. Ya. Atau mungkin belum dapat rahimnya gimana? Rahim huwa al-mun'imu bi ni'amin min ajlil ihtiyajil mun'im mi alaih. Ya. Yang namanya rahim, Allah Maha Penyayang. Rahman Rahim, Rahim ngasih ya, ngasih yang sih Ar-Rahman Ar-Rahim. Ngasih penyayang, penyayang lah. Sama aja ya definisi. Rahman Rahim, Rahman mengasih, Rahim penyayang, penyayang berarti pengasih penyayang lah. Sebenarnya di arti ini sini penyayang, pengasih. Mun'im pemberi nikmat dengan nikmat-nikmat. Ar-Rahim nih, Ar-Rahim itu adalah pemberi nikmat dengan nikmat-nikmat karena sebab kebutuhan orang yang ingin dikasih nikmat. Ya, jadi Allah memberikan nikmat kepada kita karena kita butuh. Ar-Rahim tuh yang keluar. Kita butuh, Allah berikan. Itu adalah rahimnya Allah. Ya. Wa faqati wala yakunu illa faqiran. Dan kemelaratan kita. Wala yakunu tidaklah terjadi kecuali karena kefakiran kita. Ya. Kita lagi fakir, lagi susah, lagi melarat, Allah kasih. Nah itu yang dibilang rahimnya Allah. Beda sama rauf tadi, nggak butuh tuh orang tuh, nggak dalam kemeratan, nggak dalam kesulitan, tapi Allah kasih aja, karena Allah cinta. Itu, ya kalau kita di rahimnya kadang-kadang nggak dapet ya. Ya Allah sudah begini-gini aman gitu, kalau tak duduk, berjuang dulu gitu. Ya, akhirnya kita memohon akan rahim ya Allah, ya, kasih sayang ya Allah. Itu. Wa qauluhu atas lagi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma tasma'u dari situ dulu. Amma tasma'u, tidakkah kalian mendengar perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lillahi ta'ala arhamu bi 'abdihil mu'min min walidati as-safiqati bi waladiha. Itu. Pastinya Allah, bagi Allah. Ya, pastilah Allah lillahi ta'ala. Pastilah Allah bagi Allah, begitu maksudnya.
arhamu, pastilah itu, pastilah aja dah, pastilah Allah lebih menyayangi bi abdihi, kepada hambanya yang mukmin. Ingat, yang mukmin ya. Pastinya Allah lebih menyayangi hambanya yang mukmin daripada emak nyayangin anaknya. Itu ya, kata Nabi, lillahi ta'ala arhamu bi abdihil mu'min, pastilah Allah lebih menyayangi hambanya yang mukmin ketimbang emak nyayangin anaknya. Ini maka jadilah kita mukmin, maka Allah sangat menyayangi kita ya. Sarahnya di dalam tuh, arhamu bi abdil mu'minil wa min walidah asabiqah waladiha. Qala Araqi, berkata Imam Araqi, muttafaqun alaih ya, dari di hadis dikatakan muttafaqun alaih min hadis Umar ibn Khattab, yang diriwayatkan hadis ini min Umar ibni Khattabin Atabi, wa fi awalihi kisatul mar'ah minas sab'i ya, diawali kisah ini dari kisah seorang perempuan yang ditawan, perempuan tawanan ya. Ini hadisnya begini, idza wajadat sobiyan fis sab'i, jikalau menemukan si mak nih perempuan lagi di tempat sandraan tawanan. Ini perempuan, jadi orang ditawan, tawanan, ada perempuan juga termasuk yang ditawan. Nah perempuan ini mungkin lagi netain, itu ditawan dan habis itu lagi nyariin anaknya di tempat tawanan itu, anakku sebelah mana ya, ya. Jadi jikalau iza ketika wajadat sobiyan, melihat seorang, menemukan seorang sobiyan fisabi, menemukan seorang bayi gitu, anak bayi yang bisa ditetain di tempat tahanan, ternyata bukan bayinya dan banyak bayi gitu, dan nyariin, tapi karena kasih sayangnya itu emak lihat anak kecil ditetain walaupun dia belum ketemu anaknya. Fa'akhadzathu fa'alsaqathu bi batniha wa arda'athu, lalu kalau dia ngeliat ada anak bayi, diambil dimasukin ke perutnya gitu, ditaruh terus ditetein ya. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pas ngeliat kejadian kayak gitu, paham ya, jadi kejadian ini ada tahanan gitu, dikumpulin semua kali ya, terus ini emak kehilangan anaknya kali ya, tapi masih di tempat tahanan semua, terus dia nyariin di jalan-jalan di tempat tahanan itu, ternyata tuh mama, dia ngeliat mama lagi ngapain tuh, Rasul, kita liatin aja gitu kali. Pas gitu ada anak bayi, diambil, ditetein. Oh dia lagi nyari anaknya. Sahabat ngelihat begitu keadaan tuh emak segitunya, ngeliat anak bayi langsung ditetein. Nabi mengatakan, ya, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadzal mar'ata tarihatan waladaha finar. Kata Nabi, menurut kalian mungkin nggak nih emak bakal ngelempar anaknya ke api bakar? Ya, rizki aja tuh gini-gini, nggak mungkin lah gitu. Ya, jadi kelakuan tuh emak segitu lembutnya, terus Nabi bilang, mungkin nggak nih emak nih anaknya dilempar ke api dibakar? Sahabat mengatakan, qulna la wallahi, ya, nggak mungkin ya Nabi, wallahi nggak mungkin. Gitu. Ya, wahia takdiru ala an la tatrahahu, dan dia nggak mungkin sanggup untuk melempar anaknya ke api gitu ya, kelakuannya begitu sayangnya, masa mana mungkin gitu, kata sahabat begitu. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladihi, sesungguhnya ya, karena Nabi bilang Allah lebih menyayangi kalian hambanya ketimbang emak antum, jadi mana mungkin karena dimasukin ke neraka. Oh, oke, yakin nggak gini? yang mukmin maksudnya itu ya, mana mungkin Allah, kalau yang namanya Allah lebih penyayang daripada emak itu, mana mungkin Allah memasukkan hambanya ke neraka.
Hadza lafzul Muslim, ini lafaz dari Muslim. Tetapi menurut qala Bukhari, lafaz dari Bukhari hadisnya berbeda lagi. Ya, fa idza imra'atun minas sab'i, maka ketika di mana ada perempuan yang ditahan, qad tahlubu tadhaya, taski bukan tas'in. Ya, terus tawaran perempuan itu mencari bayinya. Setiap ketemu bayi, anak bayi ditawan itu ditetain namanya. Iz wajadat sabiyan, ya, ketika dia menemukan begitu segitunya. Itu lihat bayi, karena dia lagi nyari anaknya belum ketemu. Dan ada anak bayi, sahabat ngeliatin aja gitu. Nabi bilang, tuh, ya mungkin nggak tuh perempuan anak-anak kecil tuh yang ditatain dimasukkan ke api? Ya nggak mungkin ya Rasul, gitu, nggak bakal sanggup dia. Ya, Nabi bilang Allahu arhamu bi ibadi, Allah lebih menyayangi hamba-hambanya ketimbang mak itu sama anaknya. Nah, mungkin Allah melemparkan kita ke neraka. Ya, balik ke ayat awal tadi, arhamu bi ibadihil mu'min, Allah lebih menyayangi hambanya yang mukmin daripada emak kepada anaknya. Maka itu jadilah kita benar-benar mukmin, agar gak mungkin Allah masukin kita ke api. Nah, gitu. Ya. Lalu Abi Sa'ir ada hadis lagi, walladzi bitafsi biyadihi. Ini gimana hadisnya ya? Kadang-kadang perlu dibahas kayak sedikit dah nih, dikit yang bukan sini aja. Kita jadi malah nggak mau ngapa-ngapain, tapi ini buat perlindungan aja sih. Walladzi nafsi biyadihi, yang mana diriku di dalam genggamannya. Itu Nabi ngomong pakai sumpah. Aku bersumpah dengan diriku yang ada dalam genggaman tangan Allah. La yadkhulannal jannatal fajiru fi dinihi al ahmaku bi ma'isyatihi. Ya. Allah akan benar-benar masukkan ke surga orang-orang yang pendosa di dalam agama, dikarenakan kebodohannya dalam mencari kehidupannya sungguh sulit, berat, maka kesalahan-kesalahan dalam agama itu dimaafkan. Ya, ini makanya hadis-hadis begini cukup harus, makanya bawahnya lagi enggak itu, enggak saya terusin, hadisnya panjang tuh. Balik lagi ke atas, faiza alimta hadza, ya, ke atas lagi tuh, faiza alimta hadza, jikalau kalian sudah tahu ini nih, tadi hadisnya yang tentang anak emak ya, emak yang segitunya sama anak, Allah lebih kepada orang mukmin. Kalau kalian sudah tahu ini hadis, alim ta'annahu lam yunzil bika hadzal makruha illa li solahi, ya tidaklah mungkin Allah menurunkan kesulitan-kesulitan, sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, sesuatu yang berat, kecuali untuk kebaikan kita. Ya, karena Allah lebih baik daripada emak itu tadi sama anaknya. Ya, emak itu aja bisa jadi ngerokin tuh anak, nangis-nangis anaknya ya gitu. Tetapi orang tua itu pasti sangat menyayanginya. Nah, maka itu Allah memberikan kesulitan ataupun musibah ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan, makruh, pastinya hanya untuk kebaikan kita. Itu ya, introspeksi bahwa Allah lagi berbicara kepada kita, Allah lagi sayang kepada kita. Ya, meyakini itunya yang kadang sulit ya. Itu ya, di bawahnya itu ada tuh, wa idza alimta hadza ay anna Allah ghaniyun an imtihani wa ibtila'i alimun bi ahwalika basyirun bi ta'afika ma'arafati wa rahmati bika gitu. Jikalau kalian tahu bahwa Allah itu maha kaya, Allah maha mampu untuk menguji kalian, memberi bala kepada kalian, Allah sangat tahu dengan keadaan kondisi kalian, dan Allah memahami dengan kelemahan kalian, bersama Allah penuh dengan kasih sayangnya. Alimta, maka kamu akan tahu bahwa apapun yang Allah turunkan daripada kesulitan-kesulitan berupa musibah ataupun bala, tidaklah itu kecuali untuk kebaikan bagi kamu.
Tetapi ya, lakin jahil tahu, tapi kalian nggak paham. Ya, lakin jahil tahu, tapi kamu tidak paham. Lakin jahil tahu anta, tuh sampai ditahu gitu. Tapi lo nggak benar-benar nggak paham sih. Gitu. Maksudnya gitu. Ai kaunu nuzulil makruhi li ajli shalah. Kamu nggak paham kalau turunnya masalah musibah, bala, kesulitan itu turun itu sebenarnya tujuannya agar kamu menjadi baik, untuk kebaikan kamu. Itu jahiltah, karena kita nggak paham, kita bodoh, kita nggak ngerti, karena kita kurang yakin. Wa huwa alimun bidzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui bizalik. Bizalik apa? Dengan kebaikan yang apa yang akan Allah kasih. Allah paham. Ya, Allah lebih paham apa yang dikasih itu pasti Allah tahu ini baik. Gitu. Ya, baik gimana ya Allah, susah begini, lu nggak nyampe, lu nggak paham. Gitu. Kalau orang udah ada temannya jangan dikerokin ya, walaupun tuh pakai apa namanya bahasanya tuh bawang merah, dikerokin temannya, jangan gitu, kasihan sakit. Gue paham, ini baik buat. Gitu. Gue gak ngelakuin ini baik buat dia, gue paham. Lu belum paham apa maksud gue? Itu Allah paham baik ini buat kita, cuma kitanya kadang-kadang nggak nerimain. Gitu. Paham nggak? Iya. Orang yang nggak paham kan ya, lu kasihan buat anak kecil, lu gituin begitu, nangis-nangis, lu rejem. Kata emaknya, gue paham, gue baik sama dia, karena gue sayang sama dia. Lu melihatnya kasar, tapi ini karena sayang gue. Lu belum paham, begitu. Mungkin orang anti atau nggak paham tentang kerokan gitu. Di kerokin itu maksudnya apa nggak ngerti gitu, nggak ada di budayanya. Tuh tahu datang ke Indonesia ngeliat begitu, parah banget tuh anak digituin. Tuh nggak paham, ini baik buat dia, gue lebih paham. Gue orang tuanya, gue tahu pasti gue baik buat dia, bukan buat gue. Gitu. Ya, bukan buat gue kata orang tuanya. Begitupun kita, Allah kasih segala macam bukan buat Allah, buat kebaikan kita. Ya, Allah nggak butuh kekayaan kita, Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh kekikiran kita, sedekah kita. Itu berpulang buat kita sendiri. Kalau mau ingat, mungkin nggak ingat nasul ibad pertama, itu makalah pertama itu. Ya, semua manusia beribadah, Allah tetap Tuhan. Semua manusia nggak beribadah, Allah tetap Tuhan. Semua orang sedekah, tidak mengurangi sedikit, tidak menambah sedikit pun hartanya Allah. Semua orang pelit, tidak mengurangi sedikit pun hartanya Allah. Jadi apapun yang Allah suruh buat kita, buat diri kita sendiri, Allah nggak butuh. Makanya ini semua alimun bidzalik, Allah tahu yang baik buat kita. Itu. Walihada al makna dan dengan demikian makna apa nih? Wa kon nuzulil baliyah wal mihnati solahan, yang mana turunnya bala dan pujian itu untuk kebaikan. Maknanya apa sih? Tarahu, ya, tarahu yuksiru tila'a awliyaihi wa asfiyaihi alladzi hum a'azzu ibadi. Ya, Allah memperbanyak, maka kamu akan lihat, kamu akan pahami, renungin bahwa Allah memperbanyak bala kepada wali-walinya, orang-orang pilihannya justru, yang mana mereka sebenarnya paling mulia. Kok kayaknya paling berat? Justru karena Allah sangat sayang kepada mereka. Ya, kan udah ada fondasinya sabar, udah kemarin kita udah bahas. Fondasinya adalah sabar. Nah itu kita udah bahas kemarin. Ya, sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa kesini ya Pak. Ya senyum nangis gitu. Nggak nyanggup juga. Yang nyanggup ya Allah, sayang sih sayang, jangan gini-gini amat begitu. Ngeluh juga. Ya itu ternyata Allah memberikan kepada wali-walinya, orang-orang pilihannya justru yang mana paling mulia sebenarnya, tapi malah diperbanyak.
balanya. Bukti bahwa Allah lebih mencintai mereka daripada kita. Ya, caranya Allah mencintai begitu. Kenapa? Kalau gue bahagiain takutnya dia jadi jauh sama gue. Allah tuh nggak mau banget orang-orang itu jauh. Makanya kalau dia hidupnya begini aja atau dia banyak musibah, banyak ujian, dia selalu dekat. Gitu. Ya. Kan bisa jadi begitu kalau lo ditanya, ini cewek gimana biar nggak pulang? Gitu. Di luar dibilang kantor, di luar ada maling gitu. Maling kan maksudnya ke dalam, maksudnya di luar kan gitu. Itu jadi ditakut-takutin, diapain gitu, biar nggak pulang. Gitu. Ya, dibikin susah terus biar nggak pulang. Gue takut nih perempuan jauh dari gue. Gitu. Diapain aja biar itu. Allah begitu. Saking nggak mau nih Allah tuh orang-orang kayak gitu jauh dari Allah. Allah bikin biar dia tetap dekat. Ya, makanya biasanya kita kalau dekat itu karena faktor banyak masalah, dekat sama Allah. Iya. Kalau udah nggak ada masalah, ya udah. Ya. Ya emang begitu kalau di Quran ada yang namanya orang terombang-ambing di laut mau mati karena badai buang-buang di laut langsung ya Allah gitu mohon pertolongan kepada kami langsung tauhidnya matang banget lalu Allah selamatkan mereka akhirnya mereka sampai di pantai baru banget turun dari pantai langsung lupa sama Allah itu manusia ya makanya biar yang begini kasih balanya terus lah begitu biar ingat Allah terus ya itu ya jadi ternyata makna yang di sini harus pahami renungi bahwa yuksiru ibtila Allah memperbanyak bala kepada wali-walinya orang-orang pilihannya hum a'azu ibadi padahal mereka adalah paling yang mulia gitu. Ya semakin mulia ternyata semakin banyak dikasih bala berarti bukti bahwa Allah makin mencintainya hatta takula sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi mengatakan ini ada dulu nih hadis di sini nih yang di bawahnya itu hatta ruwiya benar ruwiya anna rajulan qala ya Rasulullah ini sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah wahai Rasulullah zahaba mali wasokoma jismi gitu duit gue hilang ya Allah ngomongnya gue lo kan Nabi duit saya hilang ya Allah ya Rasul saya kehilangan uang materi saya hilang pergi dan badan saya sakit ya udah kehilangan duit badan sakit gitu lalu Nabi qala Rasulullah lalu Nabi mengatakan la khaira fi abdin la yazhabu malahu wa la yasqamu jismahu tidaklah baik seorang hamba yang tidak hilang hartanya dan tidak sakit badannya paham gak? Justru itu hamba yang disayangi Allah tidaklah baik dia lagi ngeluh ya Rasul saya duit saya hilang badan saya sakit Nabi langsung bilang tidaklah baik orang yang tidak pernah hilang hartanya dan tidak pernah sakit badannya ya innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabara sesungguhnya Allah jikalau menyayangi seorang hamba maka Allah akan memberi bala kepadanya dan saat orang itu mendapat bala maka mereka akan sabar itu orang-orang saleh ya tuh makanya sabar balik nih satu hadis saja nih lagi dari Nabi apa tadi ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Nabi pernah bersabda nih inna rajula la takuna lahu darajatu 'indallahi ta'ala sesungguhnya seorang laki-laki tidaklah mendapat derajat gitu di sisi Allah layab luguha bi amalin yang mana tidaklah dia dengan amalan atau yubtala bibalain fi jismihi layab luguha bidzalik
Ya maksudnya seseorang laki-laki, seseorang manusia ini tidak akan pernah sampai kepada akan akhlak takuna, benar-benar akan sampai derajat di sisi Allah bukan dengan amalan, ya, tetapi sampai dalam derajat di sisi Allah dengan dia mendapat bala, hatta yubtala, sampai dia diberi bala di dalam badan yang sakit, lalu Allah malah memberi derajat itu. Jadi kita ada orang itu yang namanya kita ibadah banyak banget, ternyata nggak sampai derajat di sisi Allah, ternyata bisa sampainya dengan ujian atau bala, dikasih sakit. Justru dengan sakit itu baru dia sampai kepada derajat itu. Ini ya sabar emang. Ya, cobaan tumpang tindih silih berganti begitu ya penyakitnya. Jadi berbahagialah yang sakit gitu. Jadi begitu. Saya sekarang nggak langsung, cuma ya pondasinya yang kemarin, sabarnya itu mesti dikuatin dulu. Ya, makanya ini babnya kan runtun. Kemarin kita bahas sabar dulu. Karena mau kesini, ini semua nggak akan bisa dilakukan kecuali dengan kesabaran yang tinggi. Ya, ya minggu depan kita lanjutin lagi insyaallah. Ya hadir mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya hadir hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidullah Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin bihikmatik wansur 'alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.